Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari dari kisah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam hingga beliau di umur 8 tahun, yang dimana beliau diasuh oleh Halimah Sa'diyah, kemudian berpindah kepada ibunya, kemudian berpindah kepada kakeknya, yang dimana kakeknya hanya merawatnya selama 2 tahun. Dan di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan dari kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak dari 8 tahun ke atas. Jadi setelah meninggalnya kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdul Muttalib, dia berpindah pengasuhannya kepada omnya, yaitu Abu Talib. Jadi perlu dibedakan, ada Abdul Muttalib dengan di tasjid toknya Muttalib dengan Abu Talib. Abu Talib ini yang merawat Nabi sallallahu alaihi wasallam, om dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, saudara dari bapaknya, saudara dari jalur bapak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi berbeda dengan kakeknya. Adapun om Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, dia termasuk seorang yang miskin, seorang yang fakir. Dikatakan dalam sejarah kana fakiran, bahwa dia adalah miskin sekali. Untuk mencukupi biaya hidupnya saja untuk diri dan keluarganya itu sangat sulit. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana dia cuma tinggal di kakeknya, akan tetapi beliau juga bekerja, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sebagai seorang pengembala, dan itu terjadi pada umur 12 tahun. Jadi pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam 8 tahun sampai umur 12 tahun ini masih berada sama omnya. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam bekerja dengan seseorang yang digaji, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajru qanatir, yang gajinya hanya beberapa dirham, yang dimana di riwayat lain darahim, beberapa dirham, yang dimana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu seorang pengembala kambing. Dan ini sederajat dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan begitu pula oleh Ibnu Majah di dalam sunannya, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanam. Tidak ada satupun seorang nabi yang diutus oleh Allah azza wajalla kecuali dia seorang pengembala kambing. Para ahli sejarah memberikan faedah bahwasanya di antara kenapa Allah menjadikan para nabi sebagai pengembala kambing, agar dia dididik menjadi karakter-karakter seorang pemimpin, agar dia dididik menjadi orang-orang yang memiliki kesabaran yang kuat. Karena dari pelajaran seseorang ketika ia memelihara kambing itu harus memiliki kecerdasan yang kuat, taktik. Bagaimana dia memisahkan antara satu kambing dengan kambing yang lain agar tidak beradu, bagaimana mencari tempat yang subur agar kambingnya tidak kurus, dan bagaimana lagi cara dia memandikannya karena dia takut dengan air, bagaimana kesabaran yang harus dimiliki seorang pengembala agar bisa kambingnya berkembang dengan bagus, dan seterusnya dan seterusnya. Intinya dia dididik menjadi menjadi karakter yang memiliki jiwa kepemimpinan dan memiliki jiwa kesabaran yang sangat besar. Ini diantara hikmah. Jadi Nabi 8 tahun sampai 12 tahun masih bersama omnya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut berperang bersama omnya dan keluarganya pada perang Fijar yang terjadi pada saat itu ketika Nabi berumur 15 tahun. Yang dimana tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya memegang panah. Jadi bukan dia memanah, tapi dia memegang panah kemudian memberikan kepada keluarganya yang berperang pada saat itu.
yang dimana ahli sejarah mengatakan ini antara perannya Kinanah dan perannya yaitu Qais, yaitu dua kabilah yang saling berperang. Namun kalau pada saat bulan-bulan haram, misalnya di bulan Muharram, di bulan Zulhijjah, mereka berhenti berperang. Ketika bulan tersebut sudah lewat, mereka melanjutkan perang. Jadi Nabi pada saat umur 15 tahun itu ikut berperang memberikan panah. Sampai umur 20 tahun Nabi menyaksikan perang tersebut telah sulh. Sulh itu artinya telah berdamai. Jadi selama kurang lebih 4 tahun sampai 5 tahun Nabi ikut berperang sampai terjadi perdamaian. Inilah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari umur 8 tahun, 12 tahun dia seorang pengembala, 15 tahun ikut berperang, sudah ada jiwa kelaki-lakian pemberani di dalam jiwanya sampai umur 20 tahun. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk usia 25 tahun, beliau menikah dengan Khadijah. Jadi tidak ada perbedaan pendapat bahwa Nabi menikah dengan Khadijah berumur 25 tahun. Yang ada terjadi perbedaan pendapat umur Khadijah pada saat Nabi menikahinya itu pada umur berapa. Dan Khadijah ini orang yang menjanda 2 kali, kemudian dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang lebih kuatnya umur Khadijah pada saat itu umur 40 tahun. Di sini yang menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ia menikah bukan karena hawa nafsu, akan tetapi betul-betul untuk menjadi sebab keagungan, kebesaran dan kekuatan agama Allah Azza wa Jalla di kemudian hari. Karena akan kita ceritakan bagaimana pengorbanan Khadijah di kemudian hari dengan Islam yang menginfakkan seluruh hartanya hingga ajal menjemputnya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sekali lagi menikah pada saat umur 25. Adapun Khadijah ada yang mengatakan 40 tahun, ada yang mengatakan umurnya 28 tahun, ada yang mengatakan 26, ada yang mengatakan sekitar 30-an dan selainnya. Namun yang lebih kuatnya adalah pada saat itu Khadijah berumur 40 tahun. Beginilah Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga umur 25, dan sampai di umur 40 tahun wahyu telah turun kepadanya. Adapun asal wahyu diturunkan kepadanya, di setiap malam Nabi sallallahu alaihi wasallam bermimpi seperti melihat cahaya subuh yang menjadikan dia gelisah. Ada apa dengan mimpinya sehingga dia senantiasa bertahannus. Bertahannus itu artinya menyendiri. Selalu bertafakur apa mimpinya, maknanya ini. Akhirnya Nabi menyendiri di Gua Hira, di bagian sebelah dari Ka'bah. Disitulah diturunkan wahyu kepadanya. Dan inilah kehidupan Nabi sampai umur 53. Jadi Nabi sampai umur 53 di Madinah, 40 tahun diturunkan wahyu. Nanti umur 53 tahun beliau berhijrah ke Madinah. Afwan tadi di Mekah sampai umur 53 tahun. Nanti di umur 53 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, dan beliau menghabiskan waktunya di Madinah selama 10 tahun. Dan beliau meninggal. Jadi beliau meninggal pada saat umur 63 tahun. Ada yang mengatakan juga sebagian riwayat bahwasanya umurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya 60 tahun. Tapi yang lebih kuatnya adalah 63 tahun. InsyaAllah kita akan mempelajari dari kisah selanjutnya. Ini gambaran kisah ringkas dari kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana rambutnya Nabi, putih atau hitam, bagaimana matanya Nabi, bagaimana model mulutnya Nabi, bagaimana model badannya Nabi, bagaimana kulitnya Nabi, hitam atau putih. Karena di hari ini banyak yang mengaku dengan bermimpi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beberapa orang yang pernah menghadap ke saya mengatakan saya bermimpi dengan Nabi, dan pertemuan dalam mimpi dengan Nabi itu betul. Akan tetapi kenapa? Karena syaitan tidak mampu, la yushbihulah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mampu diserupai oleh syaitan. Akan tetapi semua orang yang pernah menghadapkan mimpinya kepadaku itu adalah pendusta disebabkan syaitan yang mengganggu di dalam tidurnya. Karena tidak sama dengan ciri-ciri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan kita kabarkan
bagaimana dadanya Nabi, bagaimana kakinya, bagaimana tingginya, bagaimana semuanya. Alhamdulillah sudah saya ringkaskan di dalam catatan handphone saya. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan, dan disinilah kita akan berkepanjangan dalam memaknai ciri-ciri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita tidak tertipu oleh syaitan ketika kita bermimpi dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua tidak diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla kecuali setelah bermimpi berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga Allah juga menetapkan kita sekalian agar berjumpa secara hakikat nanti di hari kemudian dengan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam dan ditetanggakan bersamanya. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.